Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, ini saya lagi ada pengecekan unit AC dan AC-nya itu tidak dingin ya. Jadi ini ada pengecekan beberapa unit AC. Nah, di depan saya ini ada unit AC. Ini tidak dingin sama sekali ya teman-teman. Jadi bagaimana cara pengecekannya, kalian bisa simak video ini. Nah, kemudian nanti saya akan jelaskan juga bagaimana ciri-ciri AC ini kekurangan freon ya, dan tanda-tandanya seperti apa jika AC tersebut kekurangan freon. Nah, untuk kasus yang di depan saya ini AC-nya tidak dingin. Kenapa tidak dingin? Karena mesin kompresornya itu tidak jalan ataupun tidak hidup ya. Nah, kalau misalkan kalian punya tang ampere, kalian bisa gunakan tang ampere. Tapi kalau misalkan kalian tidak mempunyai alat ukur ataupun tang ampere, kalian bisa lihat di bagian sini. Di bagian pipa ini, di bagian pipa kalau misalkan mesin kompresor hidup dan masih ada freon, ini pasti nggak kering ya. Artinya basah teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, ini kan kering ya. Tapi di bagian di bagian kipas ini berputar. Nah, hembusan angin ini ketika mesin kompresor itu hidup dan masih ada freon, itu pasti udaranya yang menghembus ya. Ini agak panas ya ataupun hangat lah seperti itu. Nah, berarti di situ mesin kompresor itu bekerja dan masih ada tekanan freon. Tapi kalau kita cek di bagian sini, ini kan nggak dingin sama sekali, kering ya. Kita cek di bagian sini, di bagian ampere, ini mesin kompresor nggak hidup, 0,1. Nah, ini biasanya terjadi bisa juga karena kapasitor ya yang udah lemah, atau dari overload mesin kompresornya, karena mesin kompresor ini nggak mau hidup teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan kapasitor itu udah lemah, biasanya cenderung ampernya naik ya, atau nggak bisa starting ataupun nggak bisa hidup karena kapasitor udah lemah. Jadi untuk menghidupkan mesin kompresor terlalu berat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini nggak dingin sama sekali. Nah, jadi sampai di sini bisa paham teman-teman ya. Jadi kalau misalkan freon ini berkurang seperti apa bang? Nah, contohnya seperti ini. Ini saya di atas contoh freon berkurang itu ada bunga es seperti ini. Tuh. Ada bunga es, embun bunga es seperti ini. Ini ada tanda-tanda bahwa freon itu kurang teman-teman. Nah, jika terjadi seperti ini, itu biasanya rata-rata ada gumpalan es di bagian indoor. Kadang juga bisa menyebabkan suara berisik di bagian indoor, karena terlalu banyak bunga es yang di bagian indoornya. Ya, jadi seperti itu. Ini udah jelas. Nah, kemudian untuk yang kasus yang ini mesin kompresornya nggak hidup, hanya kipas saja. Ini nanti kita akan coba cek apakah kapasitornya kah, atau memang dari mesin kompresornya, atau dari offloadnya teman-teman. Nah, sampai di sini paham teman-teman untuk video tutorial kali ini. Dan untuk pergantian kapasitor untuk AC itu kan ada yang 3 pin, ada juga yang 2 pin. Kalian tinggal beli atau samakan aja, kemudian mikronya berapa, kapasitasnya berapa, kalian samakan aja, tinggal kalian pasang. Nah, untuk pengecekan kapasitor ini gak sembarang teman-teman ya. Jadi kalian harus memastikan dulu apakah benar-benar kapasitornya atau tidak, dengan menggunakan alat aku ataupun alat tang ampere, alat ukur, supaya bisa presisi, supaya bisa tepat pada analisanya teman-teman, apakah memang benar kapasitor atau dari hal-hal yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Oke, nanti ini kita akan coba perbaiki
nanti mungkin ya kita akan bongkar ya semuanya. Biasanya kita bongkar di bagian sini, di bagian atas ya, karena letaknya kapasitor ada di bagian atas rata-rata teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.